Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang penilaian pembelajaran pendidikan anak usia dini. Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak. Penilaian kegiatan belajar di PAUD menggunakan pendekatan penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Lingkup penilaian mencangkup pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkup penilaian pertumbuhan meliputi ukuran fisik yang diukur dengan satuan panjang dan berat. Misalnya berat tubuh, tinggi badan atau panjang badan, dan lingkar kepala. Penilaian perkembangan mencakup berbagai informasi yang berhubungan dengan bertambahnya fungsi psikis anak, yaitu nilai agama dan moral, perkembangan fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan juga seni. Lalu bagaimana melakukan proses penilaian? Yang pertama, perhatikan prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian, yaitu mendidik, berkesinambungan, objektif, akuntabel, transparan, sistematis, menyeluruh, dan bermakna. Lalu bagaimana melakukan proses pengamatan terhadap anak? Proses pengamatan terhadap anak dilakukan oleh guru ketika anak sedang melakukan berbagai kegiatan. Adapun teknik yang dilakukan dalam mengamati anak yaitu 1. Checklist, catatan anekdot, dan hasil karya. Yang pertama, checklist. Checklist yaitu menentukan status perkembangan anak pada akhir periode penilaian. Ada 4 skala dalam teknik checklist, yaitu BB, artinya belum berkembang. Bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Yang kedua yaitu MB, artinya mulai berkembang. Bila anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. BSH artinya berkembang sesuai harapan. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Keempat yaitu BSB, berkembang sangat baik. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Dan ini dia contohnya. Teknik yang kedua yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan dan dikatakan anak. Hal-hal pokok yang dicatat dalam catatan anekdot meliputi nama anak yang dicatat perkembangannya, kegiatan main atau pengalaman belajar yang diikuti anak, dan perilakunya termasuk ucapan yang disampaikan anak selama berkegiatan. Teknik yang ketiga yaitu hasil karya. Hasil karya merupakan buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata, dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni atau tampilan anak, misalnya gambar, lukisan, lipatan, hasil kolase, hasil guntingan, tulisan, coretan, hasil roncean, bangunan balok, tari, dan hasil prakarya. Itu ketiga teknik dalam proses mengamati anak. Setelah kita memperhatikan prinsip-prinsip dalam penilaian dan bagaimana melakukan proses pengamatan terhadap anak, maka langkah selanjutnya yaitu menetapkan indikator penilaian. Di dalam RPPH yang dibuat, tentukan pula rancangan penilaiannya. Dalam RPPH tersebut memuat indikator pencapaian perkembangan yang akan dijadikan instrumen penilaian dalam bentuk checklist. Ketiga hal tersebutlah yang harus kita perhatikan dalam melakukan proses penilaian. Lalu, bagaimana cara mengolah data atau informasi tentang anak? Yang pertama yaitu kita harus mengetahui langkah dalam mengolah data. Yang
Yang pertama, seluruh catatan skala capaian perkembangan harian disatukan berdasarkan indikator dari KD yang sama. Apabila dalam indikator yang sama dalam satu KD terdapat perbedaan capaian, maka capaian perkembangan yang tertinggilah yang dijadikan capaian akhir. Yang kedua, semua kemampuan anak dianalisis untuk mengetahui capaian kemampuan anak, apakah anak tersebut berada pada kemampuan BB, MB, BSH, atau BSB. Yang ketiga yaitu untuk memudahkan menentukan kemampuan anak, sebaiknya guru merujuk pada rubrik penilaian. Keempat, kumpulkan semua data anak yang diperoleh dari checklist, catatan anekdot, dan hasil karya untuk diolah. Berikutnya yaitu mengisi data ke dalam penilaian perkembangan anak. Setelah semua data dianalisis, langkah selanjutnya yaitu memasukkan semua data ke dalam format penilaian perkembangan anak. Format perkembangan digunakan untuk mencatat perkembangan bulanan, juga untuk mencatat perkembangan anak selama 1 semester. Untuk mengisi kolom penilaian bulanan dan hasil akhir semester, guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Semua data yang diolah dijadikan bahan analisis. 2. Apabila menggunakan guru sentra yang berarti guru sebagai tim, penilaian ditetapkan secara bersama oleh semua guru yang menangani anak, sedangkan pengisian laporan dilakukan oleh guru wali. 3. Data capaian perkembangan anak pasti cukup banyak, sehingga dalam satu indikator bisa muncul data berulang-ulang dengan tingkat pencapaian yang berbeda. Untuk menentukan pengisian pada kolom capaian perkembangan, digunakan capaian terbaik dengan pengertian kemampuan anak berkembang tersebut. Yang berikutnya yaitu bagaimana melaporkan perkembangan anak kepada orang tua. Yang pertama yaitu etika pelaporan. Pelaporan adalah kegiatan mengomunikasikan hasil penilaian tentang tingkat pencapaian perkembangan, sehingga dalam pelaporan harus berupa deskripsi pertumbuhan fisik dan perkembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Laporan perkembangan anak didik dibuat secara tertulis oleh guru. Penyampaian laporan dilakukan secara tatap muka, sehingga dimungkinkan adanya hubungan dan informasi timbal balik antara pihak lembaga dengan orang tua. Yang berikutnya, jenis pelaporan. Jenis pelaporan hasil perkembangan anak dapat dibedakan menjadi laporan insidental dan laporan berkala. Pelaporan berkala disesuaikan dengan jadwal kalender akademik yang ditetapkan satuan PAUD. Pelaporan secara insidental disampaikan apabila ada hal-hal yang terkait dengan perkembangan anak yang dianggap penting untuk segera dibicarakan bersama dengan orang tua. Waktu pelaporan. Pemberian laporan kepada orang tua dapat dilakukan dalam jangka waktu seperti laporan triwulan atau laporan 6 bulan atau 1 semester. Bentuk pelaporan semester. Laporan semester disampaikan dalam bentuk narasi, hasil rangkuman perkembangan anak didik sebagai dampak dari proses belajar selama 1 semester. Dalam menyusun laporan deskripsi, ditulis dengan kalimat yang efektif, tidak terlalu rumit dan objektif, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah bagi orang tua atau bagi yang berkepentingan terhadap laporan perkembangan anak. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Tunggu video berikutnya.